Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Sunati. Kali ini kita belajar bimbingan konseling mengenai konsep diri remaja. Siapa sih remaja itu? Remaja itu kalian. Oke? Masih semangat belajar dengan saya? Semangat ya. Semangat terus. Pokoknya semangat untuk belajar mengetahui diri sendiri, bagaimana diri kita. Oke? Sekarang tujuan kita untuk belajar konsep diri remaja yaitu agar kita mengetahui kekurangan dan kelebihan kita dengan rasa syukur, ya, dengan secara wajar dan penuh rasa syukur, ya. Jadi mengetahui kekurangan diri kita, kelebihan diri kita. Oke. Selanjutnya di sini ada pengertian konsep diri remaja. Ada 3 menurut para ahli, ya. Ada menurut R.H. DJ Sunira, ada menurut Bruce, ada menurut Mulyana. Ya, yang pertama yaitu konsep adalah gambaran pandangan, keyakinan dan penghargaan atau perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Ya. Yang kedua, konsep diri adalah penghargaan diri, nilai diri atau penerimaan diri. Konsep dari diri meliputi semua keyakinan dan penilaian tentang diri sendiri. Yang ketiga, konsep diri adalah pandangan individu mengenai sikap diri individu dan itu bisa diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada diri individu itu tersendiri. Jadi kita mengetahui diri kita, kekurangan atau kelebihan diri kita lewat orang lain, atau bisa juga kita sudah mengetahui kekurangan dan kelebihan kita sendiri. Begitu ya. Nanti kita akan belajar tentang namanya petak Johari, jendela petak Johari ada 4 nanti ya. Nanti kita akan mulai ke situ. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen konsep diri. Komponen konsep diri ini ada 5. Yang pertama adalah gambaran diri. Gambaran diri itu apa sih? Gambaran diri adalah sikap individu terhadap tubuhnya, baik sadar maupun tidak sadar. Apa sih? Meliputi apa saja? Performa kita, terus potensi tubuh kita, persepsi, perasaan dan ukuran dan bentuk tubuh kita. Tentang ukuran dan bentuk tubuh kita, itu adalah gambaran diri kita, ya. Yang kedua adalah ideal diri. Ideal diri itu apa? Ideal diri itu adalah persepsi individu tentang perilaku yang disesuaikan dengan standar pribadi yang terkait dengan cita-cita. Itu adalah ideal diri. Saya inginnya jadi ini. Saya inginnya jadi ini. Itu adalah ideal diri, ya. Keinginan kita ingin menjadi apa. Terus yang ketiga adalah harga diri. Harga diri adalah penilaian individu terhadap hasil yang dicapai dengan cara menganalisis seberapa jauh perilaku individu tersebut. Ya, jadi menilai individu terhadap hasil dengan cara menganalisis, ya, gitu ya. Yang keempat adalah peranan diri. Peranan diri adalah pola perilaku sikap nilai dan aspirasi yang diharapkan individu berdasarkan posisinya di dalam masyarakat. Tidak hanya di dalam masyarakat, bisa saja di dalam keluarga. Peranan diri kita sendiri seperti apa? Peranan diri kita di masyarakat ataupun di dalam keluarga, seperti itu ya. Yang kelima yaitu identitas diri. Identitas diri adalah kesadaran akan diri pribadi yang bersumber dari pengalaman, pengamatan dan penilaian sebagai sintetis semua aspek konsep diri sebagai sesuatu yang utuh. Itu adalah komponen konsep diri. Jadi komponen konsep diri itu ada 5. Ada gambaran diri, ideal diri, harga diri, peranan diri, dan identitas diri. Ya. Nah, sehubungan dengan komponen ini ada beberapa hal mulai berkembang pada masa remaja. Antara lain pengetahuan tentang diri sendiri yang bertambah. Terus yang kedua, harapan-harapan yang ingin dicapai di masa depan itu sudah mulai muncul, ya. Terus ada lagi terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Jadi di dalam konsep diri ini sudah mulai berkembang pada masa remaja. Maka akan timbul yang tadi mengetahui tentang dirinya secara bertambah, ingin mengetahui lagi. Terus harapan-harapannya itu sudah mulai muncul, saya ke depannya ingin menjadi ini, saya ke depannya ingin begini, gitu ya. Terus terjadi penilaian diri atas tingkah laku dan cara mengisi kehidupan. Jadi sudah mengerti, oh ini baik saya lakukan, oh yang ini tidak baik saya lakukan. Itu adalah beberapa hal yang sudah mulai muncul
yang berhubungan dengan konsep diri. Terus kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu ada sebelum masuk ke dalam konsep diri, ada 4 sudut pandang. Di sini ada 3 dimensi konsep diri. Ya, ada 3 dimensi konsep diri, yakni pengetahuan tentang diri sendiri. Nah, pengharapan terhadap diri, penilaian terhadap diri. Jadi, ada 3 dimensi konsep diri, yaitu pengetahuan tentang diri sendiri, ada pengharapan terhadap diri, dan ada penilaian terhadap diri sendiri. Oke, pengetahuan tentang diri itu sebagaimana sih? Kan kita itu suka bertanya ya, dalam benak pikiran seorang telah memiliki data tentang siapa dirinya. Pasti sudah mengetahui siapa sih saya, ya. Semakin banyak tahu tentang deskripsi dirinya, akan semakin baik konsep dirinya. Contohnya seperti apa? Contohnya, saya Hartini misalnya, atau saya si Budi misalnya. Saya kelas 10 SMK. Saya orangnya pendiam, mudah tersinggung, pinter, jago matematika, hebat, setia, kurang pede, taat dan bla 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 sebagainya, ya. Wawasan tentang dirinya ini semakin lama semakin luas, sesuai dengan dinamika konsep dirinya. Jadi pengetahuan tentang dirinya itu semakin tahu, semakin dia umurnya bertambah, dia akan mengetahui, dia bisa menilai dirinya sendiri seperti apa, begitu ya. Jadi sudah bisa, saya orangnya seperti ini, saya sudah kelas 1 SMK, berarti ternyata saya orangnya pandai bergaul, ternyata saya orangnya tidak pandai bergaul itu. Ya, jadi mengetahui tentang dirinya sendiri, yaitu ada 3 konsep dimensi ya, dimensi konsep. 3 dimensi konsep diri. Itu tadi yang pertama, pengetahuan tentang diri sendiri. Yang kedua, pengharapan tentang diri. Nah, pengharapan terhadap dirinya. Pengharapan terhadap dirinya disebut juga dengan diri ideal. Nah, yakni harapan dan kemungkinan dirinya menjadi apa kelak sesuai dengan idealismenya, sesuai dengan ideal dirinya. Ya, setiap orang berbeda-beda. Ada yang mengharapkan dirinya menjadi pengusaha, ada yang hanya ingin sukses, ingin jadi akuntan, ingin jadi orang yang jujur, ada ingin jadi psikolog yang bertakwa, jadi sebaliknya ada pula orang yang ingin meraih popularitas dalam bermasyarakat. Oke, jadi contohnya politikus yang adil, pengusaha yang dermawan dan lain-lain, itu pengharapan terhadap diri. Jadi berharap itu disebut juga dengan diri ideal, ya, atau diri ideal gitu ya. Jadi pengharapan jadi harapan pribadi diri sendiri. Saya nanti setelah lulus mau menjadi seorang pengusaha. Saya nanti setelah lulus ingin menjadi wanita karir. Ya, jadi itu adalah pengharapan terhadap diri. Yang ketiga, yaitu adalah penilaian terhadap diri. Penilaian terhadap diri sendiri itu disadari atau tidak setiap saat kita selalu menilai diri sendiri, khususnya menilai setiap tingkah laku kita. Ya, contoh tingkah laku belajar, saya menghasilkan nilai rapor 5,5. Ini berarti gagal. Ya, terus contoh lagi, saya mendapatkan nilai 80, artinya sudah bagus. Tapi ketika mendapatkan nilai rapor 5,5, itu ada pertanyaan, mengapa ini bisa terjadi? Nah, hasil penilaian antara harapan yang dibentangkan dengan fakta yang ada di dalam diri akan menghasilkan rasa harga diri. Semakin lebar ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan diri sendiri, maka semakin rendah rasa harga dirinya. Sebaliknya, orang yang hidupnya mendekati standar harapan hidupnya, menyukai apa yang dikerjakan, maka akan semakin tinggi rasa harga dirinya. Jadi, artinya jika dia mendapatkan penilaian yang rendah, maka dia akan semakin rendah rasa harga dirinya. Tapi ketika dia mendapatkan menyukai pekerjaan dan mendapatkan penilaian yang baik di masyarakat, maka dia semakin tinggi rasa harga dirinya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut, yaitu melihat konsep diri dari 4 sudut pandang. Nah, kita melihat
konsep diri ini dari 4 sudut pandang. Yang pertama, konsep diri positif tinggi dan konsep diri negatif rendah. Oke, maksudnya seperti apa? Sudut menurut Marx ini ada orang yang memiliki konsep diri positif, menunjukkan karakteristik. Ya, ada karakteristiknya. Konsep diri positif itu yang pertama merasa mampu menguasai masalah. Yang kedua, merasa setara dengan orang lain. Yang ketiga, menerima pujian tanpa rasa malu. Yang keempat, merasa mampu memperbaiki diri. Kemampuan untuk melakukan proses refleksi diri untuk memperbaiki perilaku yang dianggap kurang. Jadi itu konsep diri positif. Ya, konsep diri positif itu tadi merasa mampu mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa malu, merasa mampu memperbaiki diri. Ya, itu adalah konsep diri yang positif. Sekarang sedangkan orang yang memiliki konsep diri yang negatif ada menunjukkan karakteristiknya sebagai berikut. Ya, contohnya seperti apa? Peka terhadap kritik. Ya, kurangnya kemampuan untuk menerima kritik dari orang lain sebagai proses refleksi diri. Jadi, jika orang yang konsep dirinya negatif tidak bisa menerima kritik dari orang lain, artinya ya dia tidak bisa menerima kritik dari orang lain. Dia akan merasa marah jika dikritik. Seperti itu ya. Terus bersikap responsif terhadap pujian. Artinya apa? Bersikap yang berlebihan terhadap tindakan yang telah dilakukan. Sehingga merasa segala tindakannya perlu mendapat penghargaan. Apa-apa yang diperbuatnya harus mendapatkan pujian. Ya. Jadi seperti itu konsep diri yang negatif. Yang ketiga itu cenderung merasa tidak disukai orang lain. Oke? Perasaan subjektif bahwa setiap orang lain di sekitarnya memandang dirinya dengan negatif. Perasaannya selalu negatif pada orang lain. Jadi perasaannya itu selalu saya ini kan tidak disukai oleh dia, saya kan ini. Jadi itu adalah konsep diri yang negatif. Ya. Yang terakhir, yang keempat, itu mempunyai sikap hiperkritik. Nah, suka melakukan kritik negatif secara berlebihan terhadap orang lain. Mau mengkritik tapi tidak mau menerima kritik dari orang lain. Ini adalah konsep diri yang negatif. Oke. Yang terakhir, mengalami hambatan dalam interaksi dengan lingkungan sosialnya. Merasa kurang mampu dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi dia tidak pandai berinteraksi. Dia tidak bisa kurang bisa berinteraksi dengan orang lain, dengan lingkungan sekitar. Begitu ya. Terus yang kedua, konsep diri fisik. Konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Nah, konsep diri fisik dan sosial itu sudut pandang ini membedakan pandangan diri kita sendiri atas pribadi kita dan pandangan masyarakat atas pribadi kita. Jadi, penilaian tentang diri kita sendiri dan masyarakat yang menilai diri kita sendiri. Jadi itu adalah konsep diri fisik dan konsep diri sosial. Sekarang yang ketiga, konsep diri emosional dan konsep diri akademis. Jadi konsep diri emosional dan konsep diri akademis dengan sudut pandang ini kita bisa membedakan pandangan diri sendiri yang dipengaruhi oleh perasaan atau faktor psikologis dan yang secara ilmiah bisa dibuktikan. Ya, jadi di sini kita bisa melihat dari sudut pandang ini kita bisa membedakan pandangan diri sendiri secara psikologis atau secara ilmiah. Ya, jadi bisa dibuktikan diri kita, konsep diri kita seperti apa. Yang terakhir, yang keempat, itu konsep diri real dan konsep diri ideal. Ini sudut pandang ini membedakan diri kita yang nyata sebenarnya dan yang kita cita-citakan. Yang nyata, yang sebenarnya yang nyata adalah diri kita. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau yang kita cita-citakan. Ya, jadi itu real dan konsep diri ideal. Begitu, oke? Kita menuju yang berikutnya. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diri. Ini ada konsep diri negatif, ada konsep diri positif. Nah, konsep diri negatif di sini. Negatif ya, ini yang negatif. Konsep diri negatif itu peka pada kritik, responsif sekali terhadap pujian. Nah, ini yang tadi ya. Ini yang tadi yang
yang masuk ke dalam 4 sudut pandang tadi. Kita petakan menjadi seperti ini, konsep diri negatif dan konsep diri positif. Oke, yang negatif peka terhadap kritik, responsif terhadap sekali terhadap pujian, hiperkritis, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, bersikap pesimistis terhadap kompetensi, ya, kompetisi, ya. Jadi ini yang konsep diri negatifnya. Yang konsep diri positifnya ini yaitu yakin akan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa malu, sadar setiap keinginan dan perilaku tidak selalu disetujui masyarakat, dan mampu memperbaiki diri sendiri. Yang bagus itu yaitu konsep diri yang positif pastinya. Ya, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diri sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan diri sendiri itu bukanlah bawaan lahir, melainkan hasil belajar. Jadi semenjak manusia mengenal lingkungan hidupnya, sejak itu pula ia belajar banyak hal tentang kehidupan. Berdasarkan pengalamannya, seorang yang akan menetapkan konsep dirinya berdasarkan berbagai faktor. Ya, jadi kalau bukan bawaan lahir untuk yang mempengaruhi konsep diri tersebut, melainkan hasil belajar seseorang. Ya, itu biasanya dari mana? Yang pertama adalah dari keluarga. Oke, yang pertama dari keluarga. Ini faktor-faktornya itu apa? Ada bentuk tubuh, cacat tubuh, pakaian, nama, dan julukan. Intelijensi, kecerdasan, taraf aspirasi, cita-cita, emosi, jenis atau gengsi sekolah, status sosial, ekonomi, keluarga, teman-teman, dan tokoh atau orang yang berpengaruh. Ya, jadi memang perkembangan konsep diri remaja itu bukan bawaan dari lahir, tapi melainkan hasil dari belajarnya. Yang pertama, bagaimana didikan di dalam keluarga itu menentukan konsep diri dia. Diri dia seperti apa, menjadi apa, dan bagaimana itu yang pertama kali adalah didikan di dalam keluarga, gitu ya. Nah, di sini apabila berbagai faktor itu cenderung menimbulkan perasaan positif, bangga atau senang, maka muncullah konsep diri yang positif. Ya, jadi pada masa anak-anak biasanya seseorang cenderung menganggap benar apa yang dikatakan oleh orang lain. Jika seorang anak merasa diterima, dihargai, dicintai, maka anak itu akan menerima, menghargai dan mencintai dirinya. Itu berarti berkonsep diri positif. Gitu ya. Sebaliknya, jika seseorang yang berpengaruh di sekelilingnya, orang tua, guru, kakaknya atau apa teman-temannya, ternyata meremehkan atau merendahkannya atau mempermalukannya dan menolaknya, maka pengalaman itu akan disikapi dengan negatif. Muncullah konsep diri yang negatif, gitu ya. Oke, kita lanjut. Di sini ada, Ibu akan menjelaskan di sini ada teori Johari Window. Nah, kita masuk ke dalam kitab Johari, jendela Johari. Di sini ada diri terbuka, ada diri buta, ada diri tersembunyi atau rahasia, atau diri gelap. Di sini ada 4. Di sini diri terbuka, diketahui diri sendiri dan orang lain. Artinya, orang bisa menilai diri kita dan kita juga bisa menilai diri kita sendiri. Ini adalah diri terbuka. Yang kedua, diri buta. Tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui oleh orang lain. Nah, contohnya seperti apa? Kita tidak mengetahui kekurangan diri kita, tapi orang lain yang tahu tentang diri kita. Itu adalah diri buta. Kalau diri tersembunyi atau rahasia, itu diketahui diri sendiri, tapi tidak diketahui oleh orang lain. Ya, itu kelemahan diri kita. Kita tidak mengetahui diri kita, tapi diketahui diri kita sendiri, tapi orang lain tidak tahu. Jadi hanya kita sendiri yang tahu kekurangan dan kelebihan kita, bagaimana kita sendiri yang tahu. Nah, ini ada diri gelap, tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Ini seperti apa yang tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain? Contohnya misalnya jodoh, nah takdir, kematian, itu adalah diri gelap. Jadi orang lain tidak tahu, kita pun tidak tahu tentang diri kita sendiri. Takdir kita sendiri itu adalah diri gelap. Oke, ya. Kita lanjut ke sini. Nah, di sini ada gambar seorang wanita yang A dan B. Di sini angka 1, 2, 3.
sampai 4 ya. Nih, 1, 2, 3, 4. Itu juga ini. Di sini jelas ada keterangannya. Di sini ada keterangannya. Ya, diperhatikan gambarnya. Nah, jika ini kita bahas yang individu yang A. Ini angka satunya lebih kecil daripada angka 2-nya. Angka 2-nya lebih luas, lebih lebar. Angka 3 juga nih. Gitu ya. Kita lihat ke sini. Yang A itu adalah individu yang kurang memahami dirinya sendiri. Tingkah laku terbatas, perasaan kurang terbuka, kurang luas, cara pandang, dan variasi hidupnya. Bacanya gimana sih, Bu? Nah, kita lihat dari sini. Nah, dari jendela terbuka dan segala macam konsep diri negatif ini masuk. Kalau misalnya nanti kita ketemu, kita bisa seperti sebar angket begitu ya. Nanti kita, oh ya diri saya berarti begini, oh diri saya berarti begini gitu ya. Nah ini adalah tadi pribadi yang A itu adalah satu nih. Tadi satu itu adalah diri terbuka. Berarti dia diketahui diri sendiri dan orang lain. Berarti sama-sama tahu ya. Ini gambarnya itu kecil, dia gambarnya kecil angka satunya. Nah, di sini adalah individu yang kurang memahami dirinya sendiri, tingkah lakunya terbatas, perasaannya kurang terbuka, kurang luas, cara pandang dan variasi hidupnya. Yang B gimana? Penilaian yang B, angka satunya sangat luas. Angka 3-nya juga memanjang, 2 dan 4-nya ini sangat kecil. Artinya kita baca di sini yang B adalah individu yang terbuka terhadap dunia sekelilingnya. Potensi diri disadari, perasaan dan pikirannya terbuka untuk pengalaman-pengalaman hidup yang menyedihkan dan menyenangkan, pekerjaan dan sebagainya. Ia lebih spontan dan bersikap jujur dan apa adanya pada orang lain. Ya, ini adalah tentang konsep diri. Kita lanjut, cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin. Caranya gimana sih untuk agar kita tuh bisa mengetahui diri kita bagaimana? Yang pertama, cobalah untuk selalu terbuka pada orang lain. Jangan menjadi orang yang munafik dan berlagak diri kita itu perfect. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Ya, jadi mencoba terbuka, maka orang lain pun akan senang terbuka juga dengan kita, akan senang berbicara dengan kita. Jadi agar sosialisasinya gampang. Jadi selalu membuka diri. Yang kedua, bersikaplah apa adanya, karena dengan sikap kita yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri kita sendiri. Ya, jadilah diri kita sendiri, jangan pernah menjadi orang lain. Karena diri kita ya diri kita, orang lain ya orang lain. Kita tidak akan bisa menjadi orang lain. Ya, jadi apa adanya saja. Yang ketiga, mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritikan negatif akan membuat kita semakin baik. Kita harus bisa menerima kritik orang lain. Orang yang menerima kritik artinya orang yang ingin maju. Ya, jadi jangan pernah dikritik itu marah. Berarti kalau dikritik marah, dia tidak ingin maju, dia tidak menerima dirinya dengan baik. Jadi merasa dirinya paling baik terus, gitu ya. Yang keempat, cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Jangan hanya pada satu komunitas saja, selama itu membawa dampak yang positif. Jadi berteman dengan siapa saja. Jangan pernah memilih-milih teman, si kaya, si miskin, si cantik, si jelek, si pintar, si bodoh. Ya, kita bersosialisasi dengan siapa saja, kita berteman dengan siapa saja. Karena apa? Itulah manusia, hidup sosial. Jangan pernah memilih berteman dengan siapa, karena kita sama-sama makhluk sosial membutuhkan satu dengan yang lainnya. Oke, ini penjelasan Ibu tentang konsep diri remaja. Apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja di kolom komentar. Sebenarnya ini lebih enak kita bertatap muka kalau pelajaran BK seperti ini, karena apa? Kita langsung bisa praktekkan. Saya seperti apa sih ya, gitu, seperti itu. Kurang lebihnya cukup sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.